Phubbing merupakan istilah dari kata von snubbing, atau kalau diartikan itu adalah tindakan acuh seseorang dalam sebuah lingkungan sekitarnya karena terlalu fokus pada gadget atau gawai. Istilah phubbing mulai dikenalkan oleh agensi periklanan McCann, dan istilah tersebut kemudian menjadi populer di seluruh dunia. Bahkan sudah resmi masuk dalam kamus Macquarie. Disadari ataupun tidak, mungkin kita semua pernah melakukan phubbing. Mengacuhkan orang yang ada di sekitar kita dan lebih memilih asik dengan gadget atau gawai. Apakah Anda nomofobia? Pasti sebagian dari kita masih merasa asing dengan istilah nomofobia. Nomofobia merupakan gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang ketika tidak dapat mengakses smartphone miliknya. Berdasarkan sebuah survei, pengguna smartphone di Indonesia didominasi oleh pria dengan angka sebesar 62% dan wanita sebesar 38%. Dengan rentang usia penggunanya, mayoritas berusia 19 hingga 36 tahun sebanyak 82%. Sebuah survei menunjukkan 5 dari 10 penduduk di Indonesia sering memeriksa smartphone miliknya tiap 5 menit setiap hari. Wah, lumayan juga ya guys. Seperti apa sih ciri nomofobia? Biasanya sih, perhatian mudah teralihkan oleh notifikasi dari smartphone. Sampai-sampai, smartphone lebih utama dari situasi sekitar. Terus, panik ketika kehilangan sinyal. Dan, sering ngerasain phantom vibration ketika lagi berkendara. Bahaya banget. Berdasarkan data kecelakaan di Telantas Polri tahun 2014 hingga 2016, smartphone menyumbang angka kecelakaan di jalan raya yang lumayan besar loh guys. Gimana? Masih mau nekat main HP sambil berkendara? Aplikasi apa aja sih yang sering digunakan? Riset menunjukkan sebanyak 95,1% smartphone dipakai untuk mengakses sosial media. 73,7% dipakai untuk chattingan, 64,8% dipakai untuk cari alamat melalui GPS, dan 61,1% untuk lihat barang favorit di online shop. Lihat mulu, beli dong. Apa aja sih dampak nomofobia? Potensi stres, apalagi kalau lowbat, kurang fokus. Nah kan, gosong deh, interaksi sosial terganggu. HP mulu, makan dulu kali, insomnia. Tidur bro, udah malam, besok juga ketemu. Produktivitas menurun. Hoi, revisi yang ditungguin klien tuh. Literasi yang aku baca, jadi phubbing dan nomofobia itu gangguan ketika seseorang candu terhadap ponsel. Phubbing itu ketika kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, lingkungan kita, karena kita fokusnya cuma ke ponsel aja, ke handphone aja. Sementara nomofobia itu dari literasi yang aku baca itu kepanjangan dari no mobile phone phobia. Nah, no mobile phone phobia itu ketika seseorang tuh merasa cemas, depresi, merasa kekurangan ketika sedang tidak memegang handphone atau kehilangan koneksi handphone gitu. Setahu saya, phubbing dan nomofobia itu adalah fenomena sosial di mana orang-orang cukup ketergantungan sama gadget atau gawainya. Kalau phubbing itu adalah sebuah perilaku di mana seseorang cenderung untuk menghindari interaksi sosial ketika bersama orang-orang lain dan lebih memilih berinteraksi dengan gawai atau gadgetnya.
Kalau no mobile phone phobia atau nomofobia ya dia merasakan kecemasan atau perasaan tidak nyaman ketika dia tidak berinteraksi dengan gawainya. Kalau berdasarkan literatur yang saya baca, jadi phubbing itu terdiri merupakan singkatan dari gabungan dari dua kata, yaitu phone dan snubbing, yang artinya seseorang di mana sikap seseorang itu mengacuhkan lawan bicaranya atau interaksi dari orang dengan cara berfokus kepada handphonenya. Kemudian nomofobia itu merupakan singkatan dari no mobile phone phobia, yang dimana artinya keadaan kondisi di mana seseorang itu akan merasa cemas berlebihan ataupun takut dan juga panik ketika dirinya itu tidak berada di dekat handphonenya sendiri atau gadget. Untuk istilahnya sendiri udah sering kita dengar ya, karena ini bukan hal yang jarang dibicarakan, apalagi melihat kondisi situasi sosial saat ini. Phubbing itu identik cenderung menjadi pemicu untuk nomofobia. Seperti kita ketahui bahwa phubbing itu terdiri dari dua suku kata, phone dan snubbing, yang mana jika diartikan ini merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain atau menyakiti orang lain dengan cara fokus dengan smartphone-nya. Yang mana hal itu, tindakan tersebut memicu seseorang untuk memiliki kecenderungan gangguan nomofobia atau no mobile phone phobia. Kecemasan yang dirasakan secara internal individu ketika tidak ada kontak dengan smartphone atau gadgetnya. Gitu. Oke, kalau untuk istilah dari phubbing sama nomofobia, jujur saya baru dengar ya untuk karena narasumber ini. Cuman yang dari saya baca juga, phubbing sama nomofobia itu ternyata memang ada istilah yang lagi up-upnya ini sekarang, apalagi zaman-zaman yang serba digital. Gitu sih. Kalau untuk pengertiannya sendiri, mungkin kalau untuk phubbing itu phone snubbing ya, artinya keadaan di mana seseorang itu dia lebih mentingin handphone atau gadgetnya dibandingkan interaksi dengan sosial di sekitarnya. Kalau nomofobia itu no mobile phone phobia, jadi kayak kecemasan gitu loh. Kalau misalnya seseorang itu nggak megang handphone atau nggak up to date terhadap apa informasi yang ada di handphone, gitu sih. Oke Volkas, kita tadi udah dengerin tanggapan teman-teman kita terhadap phubbing. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua kita pada hari ini, yaitu dampak dari phubbing. Udah tahu nggak sih kalian apa aja dampak negatif dari phubbing atau penggunaan gadget yang berlebihan? Phubbing merupakan fenomena yang telah menjamur terjadi di kehidupan modern saat ini yang dinilai memberikan dampak negatif, terkhususnya dalam kaitan hubungan sosial. Istilah phubbing berawal dari tahun 2012 oleh agensi periklanan yang bernama McCann yang ingin melawan kebiasaan kecanduan menggunakan gadget yang membuat individu mengabaikan orang yang ada di depannya. Dan muncullah istilah phubbing atau phone snubbing, di mana agensi McCann membuat kampanye perlawanan dengan tajuk Stop Phubbing. Di mana agensi McCann membuat kampanye perlawanan dengan tajuk Stop Phubbing. Dari situlah istilah ini muncul di media seluruh dunia dan menjadi populer atau viral. Kemudian istilah itu dimasukkan ke dalam kamus Macquarie Australia, dan sekarang istilah phubbing tersebut sudah juga ada. Dan sekarang istilah phubbing juga sudah ada di kamus Oxford Logais. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya fenomena phubbing ini? Dan apa saja dampak yang dapat disebabkan olehnya? Penyebabnya ya Kak. Nah, salah satunya mungkin bisa jadi tuntutan lingkungan
terus tuntutan akademik. Nah, dan aku sendiri tuh merasa tertuntut, apalagi sekarang COVID-19. Aku kan kemarin belajar tuh daring. Karena daring itu aku dituntut untuk selalu on phone, selalu harus up to date sama handphone biar bisa up to date terus sama info-info dari guru. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak megang handphone terus, ya pasti aku ketinggalan belajar gitu. Itu sih. Kalau dari segi mental barangkali ada ketidakpuasan dalam hubungan sosial. Jadi ketika orang melakukan fubbing itu kan dia berkurang interaksinya dengan manusia atau bersosialisasinya kurang kayak gitu. Jadi barangkali dia bakalan mengalami ketidakpuasan dalam interaksi sosialnya, atau barangkali mungkin juga kurang peduli dengan lingkungan sekitar, seperti itu sih. Oke, jika kita bisa dari runtutan sejarahnya, kemajuan teknologi ini pada awalnya kan hanya untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Awalnya hanya melalui suara, kemudian lanjut ke video call, sampai sekarang kita bisa melakukan konferensi dengan jarak ribuan orang. Nah, dalam arti di sini utamanya kemudahan teknologi itu untuk memudahkan komunikasi. Lambat laun, kemudahan tersebut membuat individu cenderung gampang untuk menyatukan segala aktivitas hanya dengan satu tap aja gitu. Nah, hal itulah yang membuat semua kemudahan tadi hanya dapat diakses dari satu genggaman aja. Nah, itulah makanya muncul dari fubbing, di mana bukan hanya sekedar kemudahan komunikasi, tapi juga memudahkan segala aktivitas, bahkan pembayaran segala macam kita lakukan hanya di telepon. Kemudian ada studi juga menunjukkan bahwa fubbing ini muncul karena adanya aktivitas sosial atau pengaruh dari lingkungan sosial dan tuntutan akademis. Di mana untuk saat ini seperti kita tahu 2 tahun belakangan ini segala aktivitas kita pasti tertuntun hanya di gadget atau smartphone. Kalau enggak ya di laptop untuk belajar gitu. Jadi semuanya melalui daring, online gitu. Kalau menurut saya pribadi, yang pasti itu kemajuan teknologi. Kemudian kecanduan seseorang terhadap kemajuan teknologi tersebut sehingga seseorang itu dapat ditekan oleh kemajuan teknologi tersebut. Mengapa? Kemajuan teknologi tentunya berkembang itu membantu kita banyak sekali dalam melakukan aktivitas. Seperti contohnya interaksi dengan orang melalui jarak jauh itu gampang sekarang, tinggal chatting, video call, ataupun lewat media sosial lainnya. Kemudian secara mencari informasi internet itu dimudahkan. Kalau dulu kan kita harus ke perpustakaan, mencari buku, segala sesuatu seperti di koran. Kalau sekarang kan kita tinggal ketik di Google, oh keluar gitu. Terus pembayaran, pembelian makanan, transportasi itu semua dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Tetapi ketika kondisi di mana seseorang itu, saya merasa saya sangat dipermudah dengan kemajuan teknologi ini. Jadi dia merasa, kemajuan teknologi inilah yang memudahkan saya untuk berinteraksi segala macam. Jadinya kita tuh jadi terlena dengan kemajuan teknologi tersebut. Itulah yang akhirnya membuat seseorang tuh jadinya dengan gadget tuh aku bisa melakukan apapun. Hanya dengan sebuah sepetak gadget itu saya sudah bisa melakukan apapun itu, seperti itu. Oke. Kalau untuk kenapa sih fubbing? Sebenarnya karena memang dari teknologi kita ya, teknologi yang semakin maju, terus juga dengan perkembangan yang apa-apa serba internet. Terus di zaman pandemi ini kan kita semuanya jaraknya dibatasi, terus pertemuan-pertemuan yang memang tatap muka memang dibatasi. Jadi memang dari pendidikan, pekerjaan pun WFH. Jadi memang kita harus dan kebanyakan pasti bakal fubbing sih sebenarnya gitu. Kalau jadi korban sering karena teman-teman aku tuh rata-rata ketika lagi ngumpul itu megangnya handphone semua, padahal kan itu waktu kita untuk bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan dari pengalaman aku tuh pernah waktu itu lagi makan-makan sama teman aku, selesai makan semuanya pada main handphone. Dan di situ aku bilang, kenapa sih kalian pada megang handphone semua, mending kita di rumah masing-masing, kita chatan dari rumah masing-masing. Dan dari situ kayak, oh iya benar juga ya gitu-gitu. Kalau jadi pelaku pernah juga kayak yang aku bilang tadi, aku tuh sempat jadi kecanduan sama komik online, tapi aku sadar dan aku mengatasinya dengan cara pertama meminimalisir pembacaan komik tadi, terus juga
sekarang aku udah hapus aplikasi itu karena aku ngerasa kayak kalau misalnya aplikasi itu lama-lama di handphone aku bakal di situ aja terus gitu. Iya. Pernah, pasti pernah. Ketika saya di kampus ya sama teman-teman, kalau misalnya seharusnya ngobrol atau seharusnya kita lagi diskusi nih, harusnya ada tugas kelompok kayak gitu. Ya pasti ada lah kita menjadi korban phubbing, teman-teman yang seharusnya kita cari tugas, diskusi, tapi teman-teman malah lihat Instagram, lihat TikTok misalnya kayak gitu. Dan saya pribadi pun juga pernah melakukan hal semacam itu. Tapi memang intensitasnya atau keseringannya itu nggak terlalu sering sih ya. Tapi ya pasti pernah. Kalau menjadi korban dan juga pelaku tentu saja pernah ya. Cuman kalau lebih seringnya itu menjadi korban, karena kebanyakan rata-rata ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya itu pasti mereka sibuk dengan gadget. Terus ketika saya menjadi pelaku itu biasanya saya tidak sengaja tanpa sadar itu karena saya mungkin melakukan pekerjaan menggunakan handphone, karena kan seperti rapat, seperti informasi atau lainnya saya mendapatkan dari gadget, komunikasi dengan orang. Jadi biasanya saya akan bilang maaf sebentar ya, saya lagi ada urusan seperti itu, untuk menghindari mereka itu merasa tersinggung. Saya biasanya akan bilang 5 menit bentar, ada urusan. Habis itu sudah saya meletakkan handphone saya. Terus ketika teman-teman saya melakukan hal seperti itu kepada saya akan bilang gadget terus, percuma ngumpul. Saya akan bilang seperti itu karena yang dimana itu akhirnya akan sedikit menampar mereka untuk jadinya meletakkan handphone mereka. Seperti itu yang biasa saya lakukan. Ternyata dampaknya serem juga ya. Tapi jangan khawatir, nggak semua informasi terhadap dampak negatif dari gadget itu benar loh. Ada beberapa informasi yang ternyata hoax. Penasaran apa aja? Let's check this one out. Orang yang kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami masalah kesehatan akibat terlalu sering menggunakan gadget. Padahal, dampaknya tidak main-main loh Volkas. Kecanduan gadget bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan emosi, nyeri leher, sulit beraktivitas, kurang tidur, hingga penyakit tertentu. Menurut para ahli, kecanduan gadget bisa menyebabkan efek euforia dan dapat mengubah zat kimia otak yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Seseorang yang sudah sangat kecanduan gadget akan menghabiskan banyak waktunya dengan gadget dan akan merasa cemas apabila tidak menggunakan gadget atau ketika ia tidak dapat menemukan gadgetnya. Kondisi ini disebut dengan nomophobia atau no mobile phone phobia. Lalu apakah nomophobia ini dapat dikategorikan sebagai penyakit mental? Dan apakah benar penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan autisme atau bahkan gangguan kejiwaan? Selengkapnya akan kita bahas dalam sesi hoax atau fakta. Hoax atau fakta, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan autisme. Hoax, oke. Kecanduan gadget dapat menyebabkan kanker darah. Hoax. Kecanduan gadget yang berlebihan menyebabkan depresi hingga penyakit jantung. Benar. Menyebabkan gangguan tidur. Benar. Merusak penglihatan. Benar. Kecanduan gadget dapat menyebabkan seseorang menjadi antisosial. Benar. Oke, baik. Makasih banyak Kak Elviana. Oke. Menurut Kak Afifah, hoax atau fakta penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan autisme? Hoax dong. Oke. Kecanduan gadget bisa menyebabkan kanker darah. Kanker darah. Hoax. Kalau pemicu depresi hingga penyakit jantung, hoax atau fakta? Fakta. Ada penelitiannya. Oke. Merusak penglihatan. Penggunaan gadget merusak penglihatan. Yang berlebihan. Ya. Fakta. Kecanduan gadget dapat menyebabkan gangguan tidur. Cuman tidur, yes.
fakta. pernah alami ya? Iya. Yang terakhir nih, dapat menyebabkan Yang pertama, penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan autisme. Tadi udah selesai nih. Hoax. Oke. Iya, hoax. Kecanduan gadget menyebabkan kanker darah. Oke. Ini masih belum ada penelitiannya ya. Cuman ada beberapa literatur yang bilang ada hubungannya, tapi lebih ke kanker, bukan kanker darah sih, kanker otak sih lebih. Kanker otak ya? Iya, Baik. Kecanduan gadget dapat picu depresi hingga sakit jantung. Oke. Depresi sama jantung. Pasti tadi ya yang aku bilang kan ada sedanter. Sedanter itu salah satu faktor resiko orang bisa kena sakit jantung. Jadi bener ya? Benar. Kecanduan gadget menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur, benar. Merusak penglihatan Benar. menyebabkan antisosial. Antisosial hoax sih. Hoax. Pada segmen sebelumnya, kita sudah mendengar pendapat anak muda pilihan kita terhadap hoax fakta gadget. Seperti hoax fakta gadget terhadap kesehatan. Dikutip dari Allo Dokter, bahwa ada beberapa gangguan fisik terhadap gangguan gadget yang berlebihan. Seperti masalah pada mata, nyeri tubuh di bagian tertentu seperti nyeri leher, bahu, dan pada jari-jari. Infeksi akibat dari kuman yang terdapat di gadget, dan kurang tidur. Namun apakah radiasi pada ponsel dapat menyebabkan penyakit kanker? Melansir dari American Cancer Society, ponsel menggunakan radio frequency radiation untuk bekerja. Radio frequency radiation merupakan salah satu jenis radiasi non-ionisasi. Radiasi jenis ini tidak memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari atom. Radio frequency radiation memiliki jenis radiasi yang paling rendah dibandingkan jenis radiasi yang lain. Radio frequency radiation memiliki jenis radiasi paling rendah dibandingkan jenis radiasi yang lain. Jika radiasi ini terpapar langsung pada tubuh, maka dapat meningkatkan suhu tubuh. Kondisi inilah yang menyebabkan kerusakan jaringan. Namun, radiasi yang muncul tidak dapat cukup energi untuk merusak jaringan DNA yang ada di dalam tubuh. Untuk itu, kondisi ini sangat jelas bahwa radiasi ponsel tidak dapat mengakibatkan penyakit kanker. Namun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa paparan radio frequency radiation dapat tingkatkan munculnya tumor, meskipun penelitian ini masih terus diuji kebenarannya. Fakta gadget yang dapat menyebabkan gangguan kejiwaan. Dikutip dari pendapat Direktur Umum Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Eli Marliani, bahwa ketergantungan pada gadget dapat memicu kemunculan zat di otak yang mengakibatkan gangguan kejiwaan. Berdasarkan penelitian di Jawa Barat, 1 dari 10 orang di Jawa Barat mengalami ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan dan gadget masuk di dalamnya. Lalu bagaimana dengan autisme? Bisakah penggunaan gadget dapat menyebabkan autisme? Dikutip dari pendapat Dr. Merly Budiman, Presiden dari Yayasan Autisme, bahwa autisme merupakan kelainan neurologis dan perkembangan yang kerap dimulai sejak kecil dan bertahan seumur hidup. Pada autisme, selain faktor keturunan atau genetik, lingkungan juga berperan besar. Faktor lingkungan sendiri selain karena pemberian makan yang tidak sehat, juga salah satunya adalah karena gadget. Meskipun belum ada penelitian lebih lanjut terhadap hal tersebut. Di lain sisi, dikutip dari TV lokal Amerika Serikat oleh Dr. David Rosenberg, bahwa otak pada anak yang kecanduan gadget memiliki perbedaan cukup signifikan dengan otak pada anak normal. Bahkan, MRA jaringan pada otak pecandu gadget memiliki disrupsi yang hampir sama dengan otak pecandu heroin. Namun ia juga menambahkan
Apabila seseorang melakukan digital fast atau puasa digital, otak dapat kembali berfungsi normal. Jadi, menurut kalian gimana nih Volkas? Volkas, sebenarnya penggunaan gadget atau gawai itu nggak semuanya berdampak buruk kok. Selama kita bisa menggunakannya dengan bijak, gadget atau gawai bisa bermanfaat banget bagi kehidupan kita. Terlebih, sebentar lagi kita akan memasuki era Society 5.0 yang identik dengan teknologisasi. Gak mau kan kita tertinggal karena tidak bisa memanfaatkannya? Tapi jangan sampai juga kita menjadi budak dari teknologi. So ya, be wise ya Volkas. Kita punya beberapa tips nih agar Volkas tidak menjadi individu yang suka melakukan vabbing, apalagi sampai terkena nomofobia. Dan dengan begitu, berakhirlah sudah pembahasan kita pada hari ini. Aku Kamila Dita Putri, mewakilkan kru yang bertugas, pamit undur diri. See ya Volkas!